malam, semangat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memberikan tutorial atau memberikan contoh teknik pemberian bantuan hidup dasar ya untuk masyarakat luas atau untuk awam ya. Yang jelas pemerintah dalam hal ini sudah sering sekali gencar memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan bantuan hidup dasar untuk masyarakat awam. Hal ini sangat penting sekali ya. Hal ini sangat penting sekali karena ini berhubungan dengan kelanjutan kehidupan seseorang ketika kita menemukan seorang korban yang sedang tidak sadarkan diri ya. Meskipun kita tahu bahwasanya hidup ya atau mati itu tergantung dari takdir Tuhan. Hanya perhatikan adalah ketika kita menemukan seseorang korban yang tidak sadarkan diri, atau persis misalnya di depan kita tiba-tiba dia terjatuh dan kemudian tidak sadarkan diri ya, maka yang perlu kita lakukan adalah meresponnya dengan cepat ya, tidak membiarkannya, tetapi bagaimana kita segera memberikan pertolongan kepada korban tersebut ya. Untuk memberikan pertolongan kepada korban tersebut, maka yang pertama perlu kita ingat adalah kita gunakan yang namanya teknik 3A ya. 3A sendiri adalah aman penolong ya, kemudian aman korban dan aman lingkungan. Artinya adalah ketika kita memberikan pertolongan kepada korban, jangan sampai keselamatan kita sendiri juga terabaikan ya, sehingga perlu sekali kita ingat, pertama adalah aman kita sendiri dulu atau aman penolong dulu, lalu selanjutnya adalah aman korban, kemudian yang ketiga adalah aman lingkungan ya. Nah, hal pertama yang kita lakukan dalam hal ini saya mencoba memberikan tutorial bantuan hidup dasar menurut AHA tahun 2010 dengan teknik CAB, yaitu compression, kemudian airway, dan terakhir adalah breathing ya. Nanti kita akan coba apa itu compression, apa itu airway, dan kemudian apa itu breathing ya. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah ketika kita temukan seseorang itu tidak sadarkan diri, maka kita lakukan yang namanya check respon atau menilai atau merespon pasiennya dengan 3 cara. Yang pertama adalah menepuk, kemudian memanggil, dan terakhir adalah mencubit ya. Saya akan praktikkan dulu ya. Pak, apakah Bapak baik-baik saja? Pak, apakah Bapak baik-baik saja? Kemudian kita cubit ya, kita lakukan respon lagi, menepuk dan memanggil, kita cubit. Ternyata ketika kita melakukan 3 hal tersebut, memanggil, kemudian menepuk dan mencubit, pasien tetap tidak respon, maka yang kita lakukan sebelum kita mengecek nadi pasien adalah memanggil bantuan. Yang perlu kita ingat adalah ketika kita akan memanggil bantuan, maka pastikan kita tidak meninggalkan korban, kita tetap berada di samping korban. Contohnya misalnya kita bisa dengan cara memanggil, Pak tolong, Pak tolong, saya minta bantuan, di sini ada orang sedang tidak sadarkan diri ya. Kemudian ketika seseorang yang kita mintai pertolongan itu datang, maka katakan kepadanya, Pak tolong panggilkan ambulan di 118. Sekali lagi, Pak tolong panggilkan ambulan di 118 ya. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah mengecek nadi karotis pasien ya, mengecek nadi karotis pasien pada leher, bisa kanan atau kiri. Kita lakukan tidak boleh lebih dari 10 detik ya. Ketika kita melakukan perabaan pada nadi ternyata nadinya tidak teraba, maka di sini kita akan mulai kecepatannya adalah 100 kali per menit. Artinya setiap 2 kompresi, maka itu nilainya adalah 1 detik ya. Kemudian kita akan coba praktekkan terlebih dahulu. Nah,
Untuk melakukan kompresi ini yang perlu kita ingat adalah bahwa kita harus meletakkan yang namanya pangkal telapak tangan ini berada di dada pasien. Di mana itu ya kita bisa lakukan teknik dengan cara mengukur 2 jari ya di atas dinding dada pasien, ya pertemuan antara tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri ya, atau PX kalau di bahasa medis namanya PX. Kita ambil 2 jari atau 3 jari di atas PX tersebut, kemudian tangan kiri kita ya pada pangkal telapak kiri kita letakkan di atasnya ya, kita letakkan di atasnya, atau kita bisa dengan cara menggunakan yang namanya jari tengah ya. Jari tengah ini ya dengan cara meletakkan jari kita pada puting susu pasien ya, puting susu korban ya, atau kita bisa mengukurnya ya, kita tarik garis bayang antara puting susu satu dengan puting susu lainnya, kemudian kita tarik garis tengah ya, dinding dada ya, kita garis tengah. Nah, pertemuannya di mana kita letakkan pangkal telapak tangan kita berada di situ ya. Kita akan coba melakukan yang namanya kompresi ya. Yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan kompresi adalah kita harus menggunakan kuda-kuda yang benar ya. Kuda-kuda yang baik adalah bahwa posisi kaki kita harus sejajar dengan bahu korban, dengan harapan ketika kita melakukan yang namanya nanti airway breathing, maka kita tidak terlalu banyak bergerak ya. Nah, kita akan coba praktekkan. Kita taruh pangkal telapak tangan kita pada dinding dada pasien, kemudian tangan kanan yang satunya diletakkan di atas dan posisinya adalah mengunci semacam ini ya. Kemudian posisi kita harus tegak lurus ya, tidak boleh miring ya, ataupun tangan menekuk ya, tetapi tangan harus lurus. Kemudian kita menggunakan yang namanya kekuatan tubuh ya, atau kekuatan bahu, dan bukan daripada kekuatan tangan kita, karena kita nanti akan cepat capek. Kita akan coba lakukan yang namanya C yang pertama, yaitu compression ya. Kita lakukan kompresi selama 30 kompresi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Nah, setelah kita lakukan kompresi selama 30 kali atau 100 kali dengan kecepatan 100 kali per menit, maka hal yang kedua yang kita lakukan adalah kita akan memberikan breathing. Namun sebelum kita memberikan pernafasan atau breathing, maka teknik kedua adalah airway. Bagaimana caranya? Adalah dengan teknik head chin lift, yaitu tangan kita berada di atas dahi korban, ya, dahi korban semacam ini, ya. Kemudian tangan satunya berada di bawah rahang korban, kemudian kita tarik ke atas, ya, kita dongakkannya. Kemudian posisi tangan kita menjepit yang namanya hidung korban, menjepit semacam ini, ya, untuk memberikan yang namanya breathing. Ini yang dikatakan sebagai airway, yaitu membuka jalan nafas pasien dengan teknik head chin lift, ya. Namun yang perlu kita ingat, ya, ketika kita memberikan pernafasan buatan secara mouth to mouth, ya, kita perlu menggunakan yang namanya barrier device atau lapis pelindung atau pembatas, ya, sehingga harapannya mulut kita tidak langsung bersentuhan dengan mulut si korban. Kita bisa menggunakan baju, kita bisa menggunakan sapu tangan dan sebagainya, ya. Kemudian kita tutupkan semacam ini, ya, head chin lift. Kemudian kita lakukan tiupan selama sebanyak 2 kali, ya. Nah, kita lakukan selama 2 kali. Dan yang perlu kita lakukan ketika kita memberikan tiupan adalah posisi mata kita tertuju pada dinding dada korban, ya. Ketika terjadi pergerakan dinding dada, artinya pemberian pernafasan kita masuk ke dalam rongga parunya. Tetapi ketika dinding dada ini tidak bergerak, bisa jadi ada sumbatan atau hanya masuk ke lambung. Maka pemberian nafas ini tidak boleh terlalu cepat, misalnya semacam ini, ya, tidak boleh. Tetapi harus dengan kekuatan
tapi tidak terlalu cepat, misalnya semacam itu ya. Nah, kemudian hal selanjutnya adalah kita lakukan yang namanya kompresi kembali ya, untuk siklus kedua ya. Kita akan coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Nah, setelah kita lakukan kompresi ya siklus kedua, kita lakukan kembali yang namanya ventilasi buatan atau pemberian nafas buatan ya, dengan menihupnya 2 kali. Jangan lupa hetil cindif ya. Ketika kita melakukan kompresi, pastikan dinding dada ini kembali seperti semula ya, kembali seperti semula. Jangan posisi tangan kita masih menekan ke bawah ya. Ketika dinding dada ini tidak kembali, maka sirkulasi darah yang ada di jantung dan paru ini tidak bisa optimal, sehingga tangan kita harus kembali ya. Ya, dan penekanannya tidak boleh lebih dari 5 cm ya. Nah, kemudian kita lakukan selama 5 siklus, 30 kali kompresi, 2 kali tiupan, 30 kali kompresi, 2 kali tiupan selama 5 kali ya, selama 5 kali. Kemudian baru cek yang namanya nadi ya, kita cek yang namanya nadi. Ketika nadi belum teraba, maka kita lakukan pemberian kompresi lagi, kemudian tiupan, kemudian setelah 5 siklus kita cek nadi lagi. Sampai kapan? Sampai teraba yang namanya nadi si pasien. Setelah nadi teraba, kita pastikan apakah pasien bernafas atau tidak. Diteraba tapi nafas tidak ada, maka kita bisa berikan yang namanya nafas buatan. Kompresi ini atau bantuan hidup dasar ini kita hentikan adalah ketika kita, yang pertama adalah capek ya, kita sendiri kelelahan. Yang kedua adalah nyawa kita terancam misalnya ya. Kemudian bantuan sudah datang, maka kita menghentikan bantuan hidup dasar ini dan kita serahkan kepada mereka yang sudah ahlinya. Nah, kemudian setelah pasien bernafas, kita yang namanya lakukan yang namanya posisi recovery ya, itu posisi aman lah kalau menurut saya, posisi aman. Kita miringkan pasien dengan harapan tidak terjadi sumbatan jalan nafas, dan kemudian rongga paru-parunya dan jantungnya bisa mengembang secara optimal ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ada kritik dan saran serta masukan akan sangat membantu untuk saya melakukan tutorial atau video-video berikutnya jauh lebih baik ya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.